Al-Ustadz Dr. Haji Ridwan Jalil MPD. Kepada Al-Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ting dewek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum semangat ya. Kasih pantun dulu baru semangat. Pantun dulu Pak ya. Pohon salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Pohon salam di samping pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Giliran banyak duit, kencang nih anaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa haddaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para kiai, tuan-tuan guru yang hadir di dalam majlis, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim kita bersama. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ma'ahad Syarifah Ibrahim, orang tua kita Haji Abdullah, alhamdulillah, Haji Abdur Rahman, yang alhamdulillah dengan semangat yang tinggi tadi beliau memaparkan di hadapan kita bagaimana mulai pembangunan Ma'ahad Al-Quran ini sejak dari awal sampai sekarang tidak lepas dari usaha, keringat,
dari para tim dan tentunya yang dipimpin oleh orang tua kita. Bapak-bapak hadirin sekalian, andai kata kita tidak punya kesempatan waktu menghafal Al-Quran, minimal kita siapkan tempat orang menghafal Al-Quran, maka sudah cukup pahala bagi kita. Amin. Tentunya pahala itu tidak lepas kepada orang tua kita Haji Abdurrahman dan kawan-kawannya. Dan saya bersyukur alhamdulillah nginap di hotel masa kini, Pak Haji. Terima kasih. Sudah itu ada lagi disambut lagi dengan Pak Haji Abdurrahman dan kawan-kawan, alhamdulillah. Semoga ini semua menjadi catatan amal ibadah. Amin. Dan juga yang saya hormati Ustadz kita Mudir Ma'ahad Syarifah Ibrahim, Ustadz Dahlim Al-Hafiz. Beliau ini saya kenal ketika masih peserta dulu ya. Saya ketika itu sudah ngurus MTQ di kantor gubernur dulu. Karena dulu saya masih honor-honor di kantor gubernur dulu, jadi di Kesra ya, di LPTQ ngurus MTQ, termasuk Adinda Dahlim ini saya ikut mengurus sampai ke tingkat nasional dulu ya. Dan jaya saya juga dari kecil ikut juga peserta MTQ, sampailah sekarang jadi Dewan Hakim MTQ. Alhamdulillah dipercaya oleh pemerintah kita. Yang saya hormati bapak-bapak para tamu undangan dan bapak-bapak para pejabat yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, mudah-mudahan semua kita yang hadir ini dipanjangkan umur lagi berkah, amin. Dan semuanya menjadi catatan amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak datang sendiri, saya bersama istri saya. Tadi ada di belakang. Dan anak saya tadi yang paling kecil. Anak saya 3. Yang paling tua laki-laki sekarang sedang mengambil S2 di Mesir. Mohon juga doa kepada kita semoga anak saya cepat selesai. Dan juga yang nomor 2 anak saya perempuan sekarang ngambil kebidanan kuliah. Dan yang nomor 3 tadi ya, yang baca Quran. Itulah. Baik. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekarang sudah jam 11. Ya, jam 11 itu biasanya sudah mendekati makan siang. Ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus daripada betele. Kita langsung ke isi, setuju? Baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mohon izin bapak-bapak kiai, guru-guru kita. Saya duduk di sini, alhamdulillah. Bukan saya banyak ilmu, tidak. Cuman kebetulan dijadwalkan saja. Kalau ilmu tak seberapa kan. Mohon izin kepada kita semua. Bapak Ibu, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Haulahu linuriyahu min ayatina. Di mana Masjidil Aqsa di Palestina itu di sekelilingnya dipenuhi dengan keberkahan.
Nah, Bapak-bapak, saya ingin membahas ini dulu. Ya, kata-kata barokah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ternyata di Masjidil Aqsa itu ada keberkahan. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ternyata dari masjid ke masjid, apa makna yang bisa kita tangkap? Bahwa dari masjid ke masjid di sana ada keberkahan. Kalau kita dalam Islam diajarkan ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah. Itu namanya wasilah atau tawassul. Nah, bagi kita orang-orang aswaja, tawassul itu merupakan sesuatu yang penting bagi kita. Substansi atau cabang dari tawassul adalah tabarruk atau minta barokah. Bagi kita orang-orang aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, penting itu berkah. Makanya Nabi Muhammad dalam perjalanan itu mampir di beberapa tempat. Tidak langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi dia mampir di beberapa halte. Antara lain ketika Muhammad, Nabi kita take off, terbang dengan mengendarai buruk. Asal katanya berkun kilat, maka kecepatannya super cepat. Dia mampir di antaranya di Thayyibah, di Madinah. Kemudian di Madian, mampir lagi. Untuk apa mampir? Malaikat Jibril katakan, anzil hahuna ya Muhammad, sallaita, solatlah kau. Di Madian, Nabi solat. Kemudian terbang lagi, mampir lagi di Bukit Tursina. Terbang lagi, mampir lagi di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ada apa sesungguhnya mampir tidak langsung ke Masjidil Aqsa? Ini dalam rangka bertabarruk, mengharapkan keberkahan di tempat-tempat suci. Apa maknanya? Jadi kalau kita, bapak-bapak, ibu-ibu, berjalan jauh, harus mampir di tempat-tempat suci. Di masjid, atau di makam-makam para wali. Untuk apa? Untuk mengharapkan keberkahan dan kemuliaan para wali. Maka saya setiap masuk Tungkal ini, saya mampir dululah ke tempat ayah almarhum Haji Ali, kirim Fatihah. Dalam apa? Minta keberkahan. Dulu kami belajar di pondok, ya, sisa air minum guru itu, berebut bu, betul tidak? Berebut. Kenapa? Ngambil barokah. Kalau sudah dapat berkah air minum guru itu, masya Allah, ngapal Quran, ngapal hadis sebentar hafal. Bahkan hadis itu tidak usah nengok lagi, dengar be langsung hafal. Keberkahan. Ada keberkahan. Tidak saja di tempat-tempat suci, tapi keberkahan itu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'abil akabir. Keberkahan itu ada pada orang-orang yang lebih tua dari kita. Maka itu jangan lupa minta berkah kepada orang yang lebih senior dari kita. Minta berkah kepada tuan-tuan guru, kiai. Cium tangannya itu. Betul tidak? Di sana ada keberkahan. Ibu, bu. Nah, supaya berkah,
jangan lupa cium tangan suami kita. Betul tidak? Sebab di tangan suami kita lah ada keberkahan. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Maka di tangan mereka ada keberkahan. Ciumlah tangan suami kita. Jangan cium tangan laki orang. Ini kadang-kadang maaf nih Pak Ustadz. Kalau pejabat yang datang berebut orang nak nyalam, tegak galo-galo para tamu undangan. Nyambut tangan pejabat. Begitu Ustadz datang, Assalamualaikum, kata Ustadz. Pura-pura idak baik yang di dalam. Kadang-kadang nak masuk-masuk lah kau Ustadz, ada masuk berhenti, pergilah kau balik. Padahal di tangan Ustadz itulah keberkahan. Bayangkan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub buta matanya. Karena menangis. Anaknya Nabi Yusuf dilempar ke sumur, lalu dijual orang ke Mesir. Berpisah puluhan tahun Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nabi Yakub sebagai ayah sangat merindukan Nabi Yusuf sehingga buta matanya ini. Lalu apa kata Nabi Yusuf alaihi salam kepada ayahnya yang ketika itu jauh? Dalam Quran disebutkan, izhabu biqamisi hadza fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basira. Dia katakan kepada orang-orang, tolong bawakan gamis saya ini kepada ayah saya Nabi Yakub. Usapkan ke wajahnya itu. Insya Allah dia akan melihat kembali. Ternyata keberkahan itu ada pada baju juga. Dengan baju, mata yang buta jadi bisa melihat kembali. Ibu jangan lupa, baju suami itu ada keberkahan ya Bu ya. Itu ada ibu-ibu. Karena dia sudah kena asam urat, dicarilah baju laki tadi, tapi syaratnya katanya jangan ketahuan dengan laki. Diambillah baju kerja suami tadi, diusaplah ke muka, langsung digosok ke tempat asam urat tadi. Setelah itu gatal galo-galo badan. Kenapa? Karena baju tadi sudah habis kerja, lakinya tadi habis kerja dari nebang bulu. Ternyata miang. Masya Allah. Ummu Sulaim, seorang nenek-nenek. Nabi Muhammad datang ke rumah Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim itu adalah ibundanya Anas. Anas adalah sahabat Rasulullah. Rasulullah main ke rumah Anas. Cuaca di luar panas. Maka ketika itu Rasulullah berbaring. Lalu Rasulullah tertidur. Berkeringat, bercucuran keringatnya. Lalu apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Diambilnya gelas. Kemudian dimasukkannya air. Diambilnya kapas. Keringat Nabi yang bercucuran tadi dilapnya, dimasukkan ke dalam gelas. Ketika itu Rasulullah terjaga. Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Apa kata Ummu Sulaim? Wahai baginda Rasulullah, aku ingin mengambil barakah, bertabarruk dari keringatmu yang keluar dari jasadmu yang mulia ini ya Rasul. Aku minum airnya sebagian untuk obat, dan sebagiannya lagi aku gunakan sebagai minyak wangi. Subhanallah. Minyak wangi, keringat Nabi. Itu. Jadi Bu, kalau nak coba-coba besok boleh. Suami kita sedang tidur, cuaca panas, keringatnya banyak. Ambil gelas, tampung keringat di bawah keleknya itu. Minum, insya Allah mencret. Nak disamakan keringat Nabi, keringat suami kita. Mana mungkin sama, tak?
Nabi itu maksum. Kita ini banyak dosa.